izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Ilham Nur Rahman dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi. Saya sedang melaksanakan program kuliah kerja nyata 2021 yang secara mandiri. Kegiatan ini dimulai 2 Agustus dan berakhir 29 Agustus. Mohon maaf sebelumnya, saya berwawancara dengan Bapak siapa? Saya perkenalkan, nama saya Dr. Benhar Sudara. Saya wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMA Yas Sinakarta. Bapak mengajar dalam pelajaran apa, Pak? Bapak mengajar mata pelajaran fisika di kelas 10 dan 12 untuk tahun pelajaran ini 2021-2022. Baik, Bapak, dalam kegiatan siklus kedua ini terfokus kepada pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pertanyaan yang pertama, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pembelajaran daring ini? Memang pembelajaran daring ini sangat sangat rumit ya memang. Tetapi di saat kondisi seperti ini, setiap sekolah, semua sekolah harus mampu melaksanakan pembelajaran daring secara efektif, efisien, terutama untuk kaitan dengan pembelajaran terhadap siswa. Kenapa? Karena di saat pandemi sekarang dengan kondisi yang masih merebak khususnya di Kecamatan Sinakarta, pembelajaran tatap muka itu masih tidak diperbolehkan. Makanya sekolah mengambil sikap untuk melaksanakan pembelajaran secara daring online dengan kami menggunakan fasilitas Google Classroom dengan memanfaatkan akun yang diberikan oleh Kemendikbud, yaitu guru pembelajaran. Itu untuk mempermudah guru dan siswa belajar di Google Classroom. Apa saja kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembelajaran daring di sekolah ini, Pak? Kendala sebenarnya ada bilang ada atau tidak, karena paling urgent itu, yang paling penting itu kendala di siswa, di mana siswa diharuskan untuk memiliki gadget, memiliki HP, tablet atau laptop untuk menerima materi yang diberikan oleh guru setiap mata pelajaran. Permasalahannya tidak semua siswa bisa memiliki HP, atau sebaliknya punya HP tetapi tidak mempunyai kuota. Hal ini akan sangat merugikan atau sangat membuat pembelajaran menjadi tidak efektif, karena segala sesuatu sekarang itu harus menggunakan kuota, baik itu berupa daring maupun secara Google Meet atau Zoom meeting. Jadi semua memang memerlukan kuota, yang mana sampai saat ini tidak ada subsidi, baik itu dari sekolah ataupun dari pemerintah. Kalau dulu kan ada di awal-awal pandemi tahun 2020 itu dengan kuota gratis untuk siswa. Tapi saat ini di mana pemerintah menerapkan PPKM, tetapi pemerintah tidak serta-merta memberikan bantuan berupa kuota untuk peserta didik maupun untuk gurunya. Itu salah satu kendala. Karena sebenarnya pada hal yang lain, jaringan, kalau memang kuota anak banyak, kita bisa melakukan Google Meet, itu lebih efektif daripada kita hanya chat saja gitu kan. Karena Google Meet itu kita bisa bertatap muka dengan anak langsung. Tetapi itu kendalanya selalu dengan kuota atau jaringan. Karena kan semua siswa di sini dengan kondisi geografis yang pegunungan, ada di lembah, jadi membuat anak jaringannya tidak kuat gitu ya, tidak maksimal. Itu salah satu kendala yang utama, yaitu kaitan dengan masalah kuota, jaringan, HP dan lain sebagainya. Itu yang paling utama. Apakah dari sekolah ada keringanan, Pak, atau ya dari guru dalam pembelajarannya gitu? Biasanya kalau anak tidak bisa masuk ke Google Classroom, itu biasa diarahkan ke WA. Tetap WA. Jadi WA itu hanya sebagai pendamping. Kenapa kita langsung mengarahkan ke Google Classroom? Biar data itu tersimpan, file-file pengiriman guru, aktivitas siswa itu tersimpan. Kalau di WA itu terbatas baik penyimpanan maupun pemberian file yang sangat besar, berupa gambar.
itu sangat sedikit, jadi terbatas. Makanya kami tetap mengarahkan ke Google Classroom atau siswa disuruh untuk datang ke sekolah biar kami memfasilitasi dengan fasilitas yang ada, karena memang jaringan wifi kita sudah bagus, sudah 100 Mbps, tetapi mungkin nanti akan difasilitasi juga dengan laptop atau notebook untuk beberapa siswa yang memang kendalanya tidak punya kuota atau HP. Tapi ini pun terbatas, kita tidak bisa banyak, hanya beberapa siswa yang yang bisa kita akomodir seperti itu. Apakah ada kendala dari siswa atau peserta didik saat kegiatan pembelajaran, Pak? Ya tadi itu biasanya kendalanya itu jaringan, kemudian memang karena memang tidak terlihat secara langsung, itu kendala juga ada banyak di anak. Misalkan anak itu terlambat bangun, jadi ketika pembelajaran sudah mulai jam 7.30, itu kadang-kadang anak itu baru berapa persen lah ya. Salah satunya memang ketika kita cross check ke wali kelas itu adalah karena di rumahnya dia sebelumnya begadang, jadi tidak ada yang membangunkan sehingga mengakibatkan keterlambatan masuk sekolah. Kalau di rumah kan jadi tidak ada aturan seperti datang ke sekolah, itu kan kita sudah kelihatan ya, siswa sudah kelihatan mau masuk jam 7.30 pasti anak itu akan ada di sekolah jam 7.30. Tetapi kalau secara sekarang ini secara daring kita pertama jam 7.30 bahkan anak itu masih belum ada yang belum masuk sampai jam 8 sampai jam 9. Kenapa? Karena memang tidak ada yang mempressure mungkin ya pihak orang tuanya juga di dalam keluarganya bahwa sekarang itu jadwal pelajarannya sudah mulai gitu. Nah itu yang membuat kesulitan secara seragam kemudian secara efektif, karena itu tadi karena di rumah jadi mereka salah tanda kutip yang berleha-leha gitu. Beda dengan ketika di sekolah itu terpantau langsung, tetap umpama langsung terpantau anak gerak-gerik anak, termasuk sikap, termasuk karakter anak itu bisa terlihat. Kalau di sana kan kalau di rumah kita nggak tahu anak bisa sambil belajar, bisa sambil merokok, sambil ngopi, kita nggak bisa lihat. Ya. Karena kita Google itu tidak setiap hari, karena mereka hanya chat doang, menerima tugas dari guru berupa file, kemudian mereka kerjakan, mereka bisa lakukan apa saja. Artinya tidak fokus juga mereka tidak terpantau oleh guru yang bersangkutan. Nah itulah salah satu kendala teknis atau kendala yang memang ini perlu dipecahkan. Gimana caranya supaya anak itu terkontrol di sekolah, di rumah walaupun daring, tapi anak terkontrol dari pihak dari sekolah, baik itu pembelajarannya, jadwalnya, disiplin waktu dan sebagainya. Apakah ada dampak positif atau negatifnya Pak dalam pembelajaran daring ini? Selalu ada dampak positif negatif, pasti selalu ada. Dampak positifnya mungkin siswa tidak harus mengeluarkan biaya ongkos transport ke sekolah ya. Salah satunya untuk siswa ini. Kemudian mereka juga bisa sambil melakukan aktivitas di rumah. Kalau mereka punya pekerjaan rumah seperti bisa membantu orang tua, mereka bisa membantu orang tua sambil belajar. Itu yang dari segi positifnya. Termasuk juga guru juga tidak harus pergi ke sekolah dengan mengeluarkan biaya ongkos dan lain sebagainya. Tetapi segi negatifnya juga tidak kalah penting, nanti ada. Ketika seperti ini kan kita tidak bisa mengontrol, mengecek sikap anak. Betul. Sedangkan untuk pelajaran untuk kurikulum sekarang itu karakter itu dikedepankan. Sedangkan untuk melihat karakter anak, karakteristik anak, sikap itu harus langsung tatap muka. Walaupun secara daring juga bisa, tapi itu agak sulit diterapkan di saat kondisi sekarang ini kaitan dengan penilaian sikap, termasuk juga perilaku anak. Nah itu mungkin salah satu minus dari pembelajaran secara daring, karena mungkin tidak terkontrol anak. Jadi kan segala sesuatu itu kan harus ada pertama kita mulai kalau dengan tatap muka kita berdoa dengan sigap, dengan sempurna. Kemudian kadang-kadang kan ketika pembelajarannya nggak ada istilah berdoa, itu sudah hilang sekarang momen itu ya. Sekarang kemudian memberi salam kepada guru baik masuk maupun pulang kan sekarang jarang dengan daring, lupa, kadang-kadang lupa. Jadi itu salah satu mungkin yang hal-hal sepele, tapi memang ini sebenarnya kebiasaan yang baik tapi sudah mulai luntur gitu. Ya mungkin itu ya sudah mulai hilang. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya, mohon maaf mengganggu waktunya. Kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu supaya pembelajaran tatap muka bisa berlangsung lagi Bapak.
Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kuliah kerja nyata yang siklus kedua ini terfokus terhadap pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Mohon maaf Ibu, sebelumnya saya berwawancara dengan Ibu siapa? Ibu Dalam. Ibu mengajar di sekolah mana Ibu? Dalam pengajaran Ibu mengajar pelajaran apa? Geografi. Bagaimana tanggapan Ibu dalam menanggapi pembelajaran daring ini? Sebenarnya kalau dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka memang agak susah ya. Ya. Di pembelajaran daring ini banyak sekali kendalanya, terutama menghadapi siswa yang malas, misalnya setelah subuh tidur lagi. Jadi pada waktu di absen sulit tidur, kan kadang-kadang sudah sampai jam berapa di kelas terus, kadang-kadang momennya tidak aktif, ya. Betul. Banyak kendalanya. Ya. Beda dengan tatap muka, kalau tatap muka langsung bertemu, langsung begitu ada siswa yang kurang atau bagaimana langsung dikasih tahu atau dinasihati. Dalam fasilitas di sekolah, fasilitas proses pembelajaran daring yang dilaksanakan oleh sekolah apakah sudah memadai Bu? Alhamdulillah sekarang ada kemajuan, di kamar ini sudah ada lengkap ya. Jadi alhamdulillah kalau fasilitas sekarang sudah maju dibandingkan dengan yang lalu. Apakah ada kendala peserta didik dalam pembelajaran di rumah, misalnya dalam materi yang diterimanya begitu? Yang kendala yang tidak memiliki HP, yang kemudian kemudian siswa yang malas pun nanti kadang ada tugas, kadang tidak dikerjakan, diabaikan, ya, tidur terus atau misalnya main terus keluar, jadi kendalanya banyak ya. Bagaimana cara Ibu mengatasi kendala-kendala tersebut? Ya, itu sering dikasih nasihat dijauhi ya, kadang-kadang sulit juga sulit dihubungi ya, tidak aktif HP-nya, kemudian malam baru menjawab ya. Jadi banyak kendala, terutama untuk siswa yang malas Ya. dan kendala lain ada siswa yang tidak memiliki HP, Ya. jadi sulit juga itu. Apakah ada dampak positif dan negatifnya Ibu dalam pembelajaran dari selama pandemi ini? Kalau dampak positif mungkin ada waktu luang di rumah, jadi sambil beres-beres sambil tidur ya, dari beres-beres di rumah. Tapi kalau negatifnya yaitu menghadapi siswa yang malas, yang tidak memiliki HP, itu negatifnya. Apakah ada keringanan dari Ibu atau pihak sekolah dalam misalkan si anak tidak mempunyai alat komunikasi gitu Ibu, seperti handphone, laptop, atau tidak tersedianya kuota? Sekolah sebetulnya menganjurkan kepada siswa yang tidak memiliki HP atau alat komunikasi lain secara langsung di sekolah ya, dengan bisa menyediakan wifi, tidak ada. Kita sekolah sudah memberi pilihannya, cuma kadang siswanya malu atau enggan. Ya, saya berwawancara dengan Bapak siapa? Pada itu belajar MMPD Bapak mengajar di sekolah mana Pak? di SMP Al-Balaka Sinagrata. Bapak mengajar pelajaran apa Pak? Pelajaran agama dan bahasa Sunda. Baik. Daring ini memang salah satu materi pembelajaran yang walaupun kurang efektif, tapi tetap dengan adanya media istilahnya HP, Android dan sebagainya itu ya dimanfaatkan lah untuk di sana mempermudah pembelajaran terhadap anak atau menyampaikan materi terhadap anak. Itu adalah salah satu yang dilaksanakan untuk pelaksanaan daring.
bagaimana cara Bapak mengatasi kendala-kendala tersebut, Pak? Ya kendalanya mungkin banyak ya. Ya ada yang disuruh anaknya bergilir untuk datang ke sekolah mengambil materi, karena yang di kampung itu terutama ya ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP, ternyata Kurang memadai, ya ya? kurang memadai. Tapi solusi-solusi atau kiat-kiat yang saya sikapi secara bersama dengan guru dan siswa, yaitu ikhtiarnya ada yang anak disuruh datang ke sekolah untuk mengambil materi pembelajaran, walaupun ya istilahnya bergiliran gitu ya, bergiliran karena tidak bisa secara sekaligus untuk datang ke sekolah karena riskan hari waktu kesehatan juga ya, terutama ya dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan suasana sekarang itu kan terjadi kerumunan, ya nanti dampaknya mungkin walaupun semuanya warga masyarakatnya nggak ada yang jauh gitu ya. kan, tapi tetap itu protokol kesehatan secara istilahnya secara aturan digunakan ya. Apakah fasilitas pembelajaran daring yang disediakan oleh sekolah sudah memadai, Pak? Ya itu makanya itu yang jadi kendala itu ya jauh daripada kesempurnaan begitu ya. Jadi istilahnya fasilitas itu ya apa adanya lah begitu. Yang punya HP, yang tidak punya HP, tapi tetap anak harus di sana bisa belajar. Ada yang di lewat Google Classroom, ada yang lewat WA, ada yang juga ya Zoom meeting, ada juga ada yang datang mengambil dikasih bukunya itu yaitu dengan cara modul lah ya, dikasih modul itu karena modul juga tidak semuanya, mungkin ini kadang-kadang digilir, kadang-kadang di istilahnya bergantian gitu ya, karena ya yang penting anak itu bisa belajar itu ya, bisa belajar. Jadi apakah ada keringanan Bapak dalam pembelajaran atau mengerjakan tugas itu kan si anak tidak memadai alat komunikasinya, Pak? Apakah ada keringanan? Keringanannya ada, yaitu dengan adanya ya materi-materi itu tidak semuanya dikasihkan terhadap anak itu, yang urgennya aja yang dikasihkan terhadap anak itu, karena satu beban anak itu banyak ya, karena setiap guru hampir memberikan tugas ya kepada anak itu, ternyata anak itu kadang-kadang mengalami kejenuhan kalau terus-terusan diberikan tugas gitu ya. Makanya ya tolong dirangkum, tolong dijaga. Jadi dari jumlah satu semester itu kalau mungkin ada 6-7 judul pelajaran atau pokok pelajaran, itu mungkin hanya 4 lah yang istilahnya diberikan keringanan terhadap anak supaya tidak semuanya, karena apapun juga kalau mungkin semuanya disampaikan itu tidak akan nyampe karena waktu dan kondisi yang keterbatasan itu, karena kan pelajarannya bukan satu pelajaran banyak itu, jadi dibagi-bagi, bahkan waktu juga persingkat, bahkan anak itu ya sampai saat ini mungkin ya ketercapaiannya itu tidak seperti tatap muka gitu ya, jauh dari kesempurnaan itu. Namun ini mah ikhtiar pihak sekolah begitu langkah-langkah yang dilaksanakan di sekolah kami ini ya, ternyata ya alhamdulillah sedikit-sedikit anak bisa belajar, bisa tersampaikan dan bisa terkontrol pembelajarannya minimal, walaupun katakan jauh lah gitu, tapi tetap absen dan sebagainya itu bisa berjalan, bisa dipantau di hasil baik itu hasil tugas yang disampaikan oleh anak berupa catatan dan sebagainya, atau mungkin yang lewat Google Classroom itu ya. Jadi itu guru pasti melaksanakan penilaiannya seperti itu. Mohon maaf sebelumnya, saya berwawancara dengan Bapak siapa? Bapak Dodi Sudirman. Bapak mengajar di sekolah mana, Pak?
Saya di MTS Asidik, kebetulan saya kamarnya. Apakah Bapak juga mengajar? Sampai saat ini ada regulasi, tidak ada kepala sekolah tidak masuk, jadi bisa tidak masuk di pelajaran gua di kepala sekolah aja. Berarti berfokus pada sekolah ya Pak ya? Ya. Baik Pak, bagaimana tanggapan Bapak dalam pembelajaran daring ini Pak? Di pembelajaran daring sebetulnya kalau bisa ini mah normal seperti biasa saja, tapi kita berhubung program dari pemerintah daring ya kita laksanakan saja, tapi ya banyak hal yang harus diperhitungkan oleh sekolah dan juga pemerintah. Di daring sebetulnya ada manfaatnya dan juga banyak sekali kurangannya. Apakah peserta didik ada kendala Pak saat pelaksanaan pembelajaran? Ya pasti. Apalagi di kami MTS swasta yang di pedesaan itu kendalanya banyak sekali, dimulai dari penyediaan alat itu HP dan juga kuota. Sebetulnya di kuota, karena beberapa kali pemerintah memberikan kuota yang kuota gratis, tapi kendalanya kuota, tapi HP-nya kan Tidak memadai ya Pak? tidak memadai, harus HP-nya HP yang pintar. Sedangkan di masyarakat itu tidak semua punya HP. Apakah ada dampak positif dan negatifnya Pak saat pembelajaran daring ini Pak? Dampak positifnya, alhamdulillah siswa itu bisa mampu mengoperasikan IT yang sekarang ini harus betul-betul siswa itu bisa di IT. Tapi kendalanya ya tadi tidak ada HP yang betul-betul yang memadainya. Kadang-kadang satu HP di keluarga itu, satu HP jadi 2 orang atau dua siswa atau 3 siswa gitu. Misalkan kan ada peserta didik apa ya yang alat komunikasinya kurang memadai, sinyalnya kurang bagus, terus tidak tersedianya kuota. Apakah ada keringanan dari pihak guru atau pihak sekolah Pak dalam pembelajaran? Waktu sebelum PPKM itu siswa bisa saja yang tidak punya itu disediakan di sekolah. Jadi sekolah punya laptop atau komputer, jadi siswa diberikan keringanan ke sekolah itu di lab komputer.